Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan kembali project yang sebelumnya telah kita kerjakan secara bertahap ya, yaitu project membuat aplikasi toko, aplikasi kasir atau aplikasi manajemen barang. Kemarin pada tutorial yang sebelumnya, yang terakhir, kita sudah sampai pada pembuatan form pengaturan seperti ini ya. Dan data yang kita ketikkan di sini kita simpan di sistem registry komputer. Oke ya, bagi yang ketinggalan untuk tutorial tersebut silahkan dilihat di channel saya, dicari, atau nanti saya sertakan link di deskripsi video. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk mendesain form tentang ini ya, yang belum kita desain. Oke, kita mulai desainkan saja. Nanti saya rencanakan saya akan membuat semacam running text ya, atau teks yang bisa seolah-olah bisa berjalan di bawah sini. Oke ya, kita tambahkan saja sebuah toolbox berjenis status strip ini ya. Status strip kita double klik untuk menambahkan komponen status strip di form ini. Nah, di sini terdapat komponen berjenis status strip. Komponen status strip ini hampir sama dengan komponen menu strip ya yang ada di atas, yaitu komponen untuk membuatkan menu, hampir sama. Kita tambahkan status strip. Terus kita tambahkan di komponen status strip ini, kita tambahkan komponen status label ini. Kita klik saja, terus kita pergi ke jendela properties untuk menyesuaikan status strip label ini. Yang pertama kita ubah namanya supaya kita mudah dalam pengkodean nanti. LB jalan, misalkan saya ketikkan LB jalan, saya namai LB jalan. Terus saya ubah border set ya, properties border set untuk status strip ini, status strip label itu. Saya ubah border setnya atau bordernya saya set all atau semua terdapat border di top, button, left, dan right. Ini sebenarnya opsional ya. Kalau sudah, saya pilih untuk border stylenya, tipenya, jenisnya seperti apa, silahkan Anda pilih. Saya memilih Sunker Inner. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti bisa Anda sesuaikan sendiri kalau kurang begitu menarik. Oke ya. Terus teksnya kita ubah juga. Misalkan saya tuliskan belajar pemrograman komputer untuk pemula by coding pemula. Oke, nanti disesuaikan sendiri ya. Untuk teksnya saya set seperti ini, pemual. Wah, typo kita, pemula. Oke ya. Kalau sudah, untuk nilai properties yang lainnya sesuaikan saja sendiri sesuai dengan keinginan. Kalau sudah, kita tambahkan lagi sebuah komponen bertipe timer. Kita tambahkan saja timer. Oke ya, untuk propertiesnya defaultkan saja. Oke, kalau sudah, kita double klik komponen timer ini. Kita double klik ya, untuk membuatkan sebuah event di wilayah timer. Eventnya ketika tik atau ketika berdetik timernya. Nah, ini adalah kode atau kerangka pemrograman di FR tentang. Oke ya, kita tuliskan kode pemrograman di wilayah event timer tick ini, yaitu kodenya nanti direncanakan teks yang kita tuliskan di status strip label ini seolah-olah kelihatan berjalan. Oke ya, kodenya kita tuliskan, kita buatkan sebuah variabel dulu. Misalkan namanya adalah kata awal string. Ini kodenya adalah Microsoft
Visual Basic left kiri. Jadi kode Microsoft Visual Basic left ini gunanya untuk mengambil sebagian karakter di wilayah kiri. Ini variabel yang dibutuhkan adalah karakter yang ingin teks yang ingin diambil karakternya, yaitu LB jalan teks yang ingin diambil karakternya. Kita ambil sebanyak 1 karakter di wilayah paling kiri. Terus kita buat lagi dim kata akhir string, kita sama dengankan dengan Microsoft Visual Basic right. Kita ambil karakter di bagian kanan, karakter teksnya adalah LB jalan teks. Terus karakter yang ingin diambil sebanyak len, fungsi len itu untuk mendapatkan jumlah karakter yang ada pada suatu teks. LB jalan tag kita kurangkan 1. Ada. Terus LB jalan teksnya, ini teksnya ini ya, sama dengan kata awal ditambah dengan kata akhir. Oke, seperti itu. Terus kita buatkan sebuah event di wilayah form, fr tentang form ini. Terus eventnya yaitu ketika dibuka atau load ini. Nah, dibuatkan sebuah event ketika fr tentang dibuka atau load. Terus kita programkan bahwa komponen timer enable true atau mulai berdetik timernya. Oke, kita coba jalankan project ini apakah berhasil. Tentang masih belum berjalan ya. Kodenya perlu kita ubah. Ini yang salah di mana nih? Apa kebalik? Bentar. Ini coba. Kita balik saja mas, kata akhir, kata awal. Kita coba balik, kita cek, jalankan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, kelihatan teksnya seolah-olah berjalan. Nah, seperti ini ya, running text. Nah, ini seharusnya kita kasih spasi ya untuk teks di sini ya. Untuk lebih menariknya, sebaiknya teks di label status strip ini kita kasih spasi. Untuk teks di awalannya sini 5 spasi atau berapalah, disesuaikan nanti. Terus ini juga kita kasih spasi biar ada jeda. Nah, kita coba jalankan. 1, 2, 3 masuk tentang. Nah, di sini kan ada jeda spasi ya. Lebih enak dilihat. Oke ya, kita desainkan lagi. Mungkin untuk teksnya ini bisa kita simpan di dalam sistem setting ya. Nanti biar kita bisa mengubah secara manual di dalam program yang kita jalankan ya. Kita buatkan saja. Di sistem setting, klik project, terus latihan ini dimunculkan seperti ini. Terus pastikan setting ini terpilih. Terus kita tambahkan variabel setting lagi, misalkan teks jalan. Nah, terus teksnya bisa kita masukkan atau value-nya bisa kita masukkan langsung di sini, yaitu misalkan belajar pemrograman komputer coding pemula. Nah, misalkan seperti ini, kita simpan,
kita close. Terus kita masuk ke jendela pengkodean di form tentang ini. Terus di bagian event fr tentang load, kita set bahwa lb jalan, teksnya kita sama dengan variabel setting yang baru kita buat tadi, main setting teks jalan. Nah, kalau label di sistem setting ini bisa Anda hapus atau biarkan saja seperti ini. Jika kita jalankan, kita coba jalankan. User 1 2 3 masuk tentang. Nah. Oke ya. Terus kita desainkan lagi. Ini supaya agak enak dilihat, kita kasihkan teks saja ya, misalkan teksnya titik-titik saja. Oke, biar bisa diklik lah, mudah diklik lah. Terus kita sesuaikan lagi untuk di wilayah label status strip ini, kita klik, terus kita pergi ke jendela properties, kita ubah settingan double click enable, kita truekan. Nah, jadi nanti event double klik pada label status strip ini bisa dieksekusi. Oke ya. Kalau sudah, kita buatkan event di wilayah label ini, kita pilih, terus kita pergi ke properties, terus kita klik event ini, kita buatkan event ketika di double klik. Nah, nanti event ini kita programkan untuk merubah nilai settingan di variabel setting aplikasi, yaitu untuk variabel teks jalan ini, supaya kita bisa menggonta-gantinya tanpa harus mengubah kode pemrograman. Misalkan kita buat dulu sebuah variabel dim str string, terus variabelnya kita sama dengan sebuah kotak pesan yang bisa dimasukkan sebuah nilai, yaitu input box. Masukkan teks. Oke, masukkan teks baru. Terus untuk titelnya bisa kita isikan running text, kita sesuaikan saja ya nanti. Terus default responnya kosong saja seperti ini. Terus kita set bahwa variabel mySetting variabel teks jalan nilainya kita sama dengan str, mySetting kita simpan, save. Terus kita kembalikan nilai lb jalan, teksnya sama dengan str saja. Oke, atau kita sama dengan nilai ini untuk memastikan bahwa variabel mySetting itu sudah bekerja atau sudah masuk gitu ya. Oke, kita jalankan. User 1 2 3 masuk. Masih rekam ya ini ya. Oke, sip. Tentang. Oke, seperti ini kita double klik. Nah, kita bisa masukkan nilainya, nilai baru. Misalkan Eko Siswanto. Oke, nah, seperti ini. Atau kita bisa set ketika input box ini namanya input box ya. Ini bisa nilai defaultnya kita sama dengan variabel mySetting yang sebelumnya. Ini kayaknya error. Oke, soalnya teksnya kosong ya kalau error. Ini bisa kita tambahkan kode saja. Kita tambahkan error handling saja. Oke. Terus kita tambahkan ini default responnya, ini kita set aja variabel mySetting teks jalan. Oke, kita coba jalankan. User 1 2 3 tentang. Nah, masih kosong.
double klik. Misalkan saya kasih spasi dulu sebagai jeda belajar pemrograman komputer. Kita kasih spasi juga. Oke. Nah, bisa edit lagi, double klik. Nah, untuk mengedit, nah, defaultnya otomatis ada muncul tag yang sebelumnya. Misalkan kita tambahi by coding pemula. Oke. Nah, teks berjalan. Oke ya, kita desainkan lagi untuk form tentang ini supaya lebih menarik. Mungkin kita bisa tambahkan sebuah group box. Ini bisa Anda isi biodata Anda ya sebagai pembuat aplikasi. Kita pergi ke jendela properties. Kita ubah untuk settingan group box ini bagian teks, misalkan biodata programmer, misalkan seperti ini. Kita sesuaikan saja. Atau form tentang ini kita ubah ya untuk border style-nya. Kita ubah saja, kita klik form tentang ini. Kita ubah border style-nya di border style. Border style. Nah, ini form border style kita ubah fixed Windows tool, nah, agar cuma nampil tombol close saja, tombol minimize maximize tidak ada. Kalau bordernya tipe fixed Windows tool, fixed tool Windows. Oke. Kita sesuaikan lagi. Ini bisa kita sesuaikan properties group box ini. Pergi ke properties, kita sesuaikan untuk properties doc-nya agar menyesuaikan form. Bukan doc ya, anchor. Nah, anchor agar menyesuaikan di form bagian kiri, kanan, atas, bawah. Oke, kalau sudah, kita bisa juga menambahkan sebuah gambar atau foto di dalam form. Caranya kita tambahkan saja komponen toolbox bernama picture box. Ini ya, kita double klik, maka akan dimunculkan, ditambahkan komponen picture box di dalam form. Terus kita bisa set image gambarnya, tinggal klik tanda kecil ini, diklik saja, terus kita pilih choose image. Kita pilih local source, kita import, klik import, kita cari gambar yang ingin dimasukkan di dalam picture box ini. Misalkan gambarnya ini. Oke ya, terus kita bisa pilih size modenya, kita bisa pilih straight image seperti ini. Oke ya, kalau sudah bisa kita tambahkan detail-detail kecil lain. Misalkan kita tambahkan komponen label, kita isikan dengan biodata programmernya, misalkan opsional saja ya sebenarnya ini. Kita sesuaikan label, dibuat oleh Eko Siswanto, coding pemula, misalkan seperti itu. Terus kita ubah fontnya, Anda ubah atau enggak sesuaikan saja, tambahkan saja label yang lain supaya lengkap ya, atau kita tambahkan saja sebuah link label ya, komponen berjenis link label. Toolbox, kita cari link label, kita double klik untuk menambahkan komponen link label di sini. Nah, link label ini nanti akan saya desainkan untuk link menuju ke Facebook atau link menuju ke YouTube atau terserah lah. Kita klik link label, kita sesuaikan propertiesnya, kita ubah teksnya, misalkan saya ubah Facebook, halaman Facebook gitu aja ya, halaman Facebook. Oke, mungkin di bawahnya juga kita tambahkan lagi, misalkan saya tambahkan source code
source code YouTube, misalkan seperti ini, atau nanti sesuaikan sajalah. Ini bisa kita ratakan, rata kiri, kita samakan jarak spasi vertikalnya. Oke, kurang lebih seperti ini, nanti dilengkapi saja. Terus untuk membuat link ini bekerja, ketika kita klik maka akan diarahkan ke halaman Facebook. Itu caranya gampang saja ya. Kita harus tahu dulu linknya untuk halaman Facebook ini. Atau kita jalankan dulu sajalah untuk melihat hasilnya seperti apa. User 1, 2, 3 masuk. Terus kita pergi ke tentang, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan kita rencanakan ketika link ini diklik, maka akan dibukakan sebuah halaman Facebook. Yang tentunya kita harus tahu linknya ya. Nah, kita cari dulu linknya. Linknya Facebook. Aduh, kok Facebook Creator. Maaf. Ini saya pause dulu ya untuk mengetahui link. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saya sudah dapat linknya untuk link Facebook ini. Copy. Nanti untuk linknya Anda sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing ya. Untuk Facebook kita double klik saja. Untuk link label ini double klik untuk membuatkan sebuah event di wilayah link label link diklik. Caranya untuk membuka link tersebut yaitu proses start, gini aja, simple. Terus kita tuliskan linknya sini. Nah, seperti ini. Terus untuk YouTube ini kita double klik. Nah, kita kopikan dulu untuk linknya. Nanti bisa sesuaikan dengan halaman Facebook dan halaman YouTube Anda masing-masing. Proses start. Terus Anda pastikan linknya di sini. Oke, kita coba jalankan. User 1, 2, 3 masuk. Kita klik tentang. Ya, kita klik ini. Sebelumnya sudah saya buka ya, kita close saja. Kita klik ini link Facebook ini, diklik. Nah, maka akan diarahkan ke link yang sudah kita tuliskan tadi. Oke. Untuk yang di bawahnya juga sama, YouTube. Nah, maka akan diarahkan link YouTube-nya. Oke, ini koneksi saya sedang lemotnya ini ya. Dia agak lemot. Oke, kita close. Oke, seperti itu kurang lebih. Terus mungkin di menu ini bisa kita tambahkan lagi status strip ya. Di bawah seperti di form tentang ini. Seperti ini kita tambahkan di bawah saja di form menu. Kita close saja. Ini sudah selesai, kita save, kita close. Terus kita buka form menu utama. Form menu ini ya, kita double klik. Terus kita tambahkan komponen di toolbox berjenis status strip. Oke, seperti itu. Terus kita bisa namai, atur senilai settingan di status strip ini. Kita ubah name-nya, misalkan namanya sama dengan di form tentang tadi, LB jalan, tidak masalah. Nanti kodenya tinggal kita copy saja, LB jalan. Terus kita oh ini status stripnya ya, bukan bentar, kita tambahkan aja sebuah status label ya. Status label ini seharusnya menu stripnya namanya kita defaultkan saja ya, ini nggak bisa tidak set ya tuh nama LB jalan menu lah gitu aja. Terus baru yang label status strip label ini kita namai dengan LB jalan supaya kode yang sudah kita programkan di FR tentang tadi bisa kita kopikan. Kita kasih titik-titik saja seperti ini. Terus kita buka form tentang tadi ini. Kita pergi ke jendela pengkodean. Kita copy di bagian timer ini ya. Nah, ini saja di copy. Terus kita pergi ke form menu, kita pergi ke jendela pengkodean di form menu,
Terus kita tuliskan di wilayah timer tick. Nah, waktu timer tick ini kita tambahkan di sini saja. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, bentar. Ini teksnya kita sama dengan variabel setting ini ya. Variabel setting di sistem setting ya. Kita close. Kita tuliskan kode pemrograman di wilayah fr load. Di fr load. Nah, sudah mulai keriting ya kode pemrogramannya di sini. Kita kasihkan bahwa nilai LB jalan, teksnya sama dengan my setting teks jalan, agar sama di form jalan tadi. Kita coba jalankan. User besar ya, user 123. Nah, berjalan juga. Tentang juga sama jalan. Oke, untuk bordernya bisa Anda sesuaikan ya. Untuk border di label status strip ini. Misalkan kita pergi ke form menu ini, status strip ini kita klik, kita sesuaikan propertiesnya. Kita set border setnya ini, kita al. Terus border stylenya silahkan Anda sesuaikan sesuai dengan keinginan. Saya lebih suka pakai sunken inner. Oke. Terus kita bisa tambahkan komponen lagi. Misalkan status strip lagi, label kita ubah untuk teksnya. Misalkan kita tuliskan dibuat oleh Siswanto coding pemula. Nah, sebagai identitas saja sebenarnya ini. Kita klik start untuk menjalankan project yang telah kita desainkan. Oke, ya ini seperti ini. Tentang sama. Oke ya, mungkin tutorial kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan pada tutorial yang selanjutnya. Oke, dan terima kasih sudah menonton.